Buat lo yang mau ngambil jurusan programming, coba mikir 2 kali. Ini Jensen Huang, CEO atau presidennya NVIDIA, yang lagi bangun fondasi buat kembangin teknologi AI kayak ChatGPT. Dan baru-baru ini Jensen ngomongin tentang apa yang harus orang-orang pelajarin di masa depan. Dan dia malah bilang, jangan belajar programming. Kok bisa ya? Over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. Sebelum kita mulai, please subscribe channel ini juga dan join Discord Aiko sekarang juga. Linknya udah gue taruh di deskripsi ya. Sebenarnya dimaksud sama Jensen ini bukan berarti kita nggak boleh belajar programming ya, tapi karena arah perkembangan teknologi kita tuh udah makin canggih, jadi kita nggak butuh lagi pengetahuan tentang programming. Karena bahasa programming udah pakai bahasa manusia sehari-hari. Yang dimaksud dia bahasa programming itu adalah prompting atau instruksi yang lu kasih ke AI buat berkomunikasi sama dia. Entah itu ChatGPT, Midjourney, atau yang lain. Dan instruksi yang lu tulis buat minta sesuatu dari AI itu adalah masa depan dari programming, kata Jensen. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle. This is the miracle of artificial intelligence. For the very first time, we have closed the gap. The technology divide has been completely closed. And this is the reason why so many people can engage artificial intelligence. It is the reason why every single government, every single industrial conference, every single company is talking about artificial intelligence today. Because for the very first time, you can imagine everybody in your company being a technologist. And so this is a tremendous time for all of you to realize that the technology divide has been closed. Ini seharusnya mengarah ke lebih banyak perkembangan teknologi dan memudahkan banyak orang bisa berinteraksi sama AI. Karena menurutnya menulis prompt bakal jadi jauh lebih simpel. Sekarang mungkin lu nulis prompt yang jauh lebih teknis buat dapetin respons yang terbaik. Dan kadang juga lu malah dapet teks yang panjang banget padahal yang lu mau cuma dapetin jawaban yang intinya aja. Tapi idealnya ini semua bakal berkembang. Sehingga bahkan dengan kalimat yang lebih samar dan pendek aja lu bisa dapetin hasil yang sama. Dan ini udah mulai terlihat di model-model AI yang terbaru. Misalnya Midjourney sekarang bisa lebih paham dengan prompt tulisan lu dengan lebih baik lagi. Dan Sora pun juga gue pikir bakal ngelakuin hal yang sama. Dia bakal ambil prompt kita dan ubah jadi lebih panjang buat hasil video yang berkualitas. Misalnya coba lihat deh gimana caranya kerjanya AI Copilot dari Microsoft. Kalau misalkan lu lagi buka salah satu produk dari Microsoft kayak PowerPoint atau Word dan lu mau aktifin Copilot-nya, ini yang bakal terjadi. Prompt yang lu tulis di Copilot PowerPoint itu bakal diproses buat tingkatin kualitas lewat metode grounding. Nah, prompt itu kemudian bakal diidentifikasi sama Microsoft Graph yang sederhananya bertindak kayak perpustakaan informasi termasuk email, kalender, dan file. Pokoknya semua informasi yang sinkron sama akun Microsoft 365 lo. Jadi dia bakal ngecocokin ini sama prompt lu supaya bisa terus diperbaikin. Terus dia juga bakal ngambil prompt yang udah diperbaiki itu kembali ke model LLM yang bakal merespon ke Copilot. Terakhir dia proses lagi lewat Microsoft Graph buat mastiin semuanya bener dan aman. Terus hasil result akhirnya bakal dikirim lewat responsnya dia. Ini adalah proses lengkap dari saat lu nulis sesuatu sampai lu menerima responsnya. Dan menariknya, walaupun biasanya optimisasi ini bagus banget, justru terkadang chatbotnya tuh nggak bisa kontrol responsnya, yang berujung sama jawaban yang nggak terduga. Bahkan baru-baru ini ada berita viral kalau AI Google yang namanya Gemini nggak bisa foto sama orang kulit putih karena terlalu dioptimalin buat membuat gambar yang inklusif. Jadi nggak peduli gambar apa yang lu minta, hasilnya bakal sama. Dan nggak cuma CEO Nvidia aja yang ngomong tentang masa depan rekayasa prompt. Sam Altman dan timnya juga sebutin di berbagai conference tentang masa depan di mana programming itu mungkin nggak terlalu dibutuhin lagi. Dan kalau lu ikutin berita, orang-orang yang belum pernah coding sebelumnya malah udah bisa bangun beberapa aplikasi AI terbaik di dunia ini. I think the skills that matter are deep familiarity with the tools and staying abreast of changes and just working with them very closely to develop a great intuition for where things are going and how to make use of it. Lu mau apa dari mesin ini? Lu mau dia ngapain? Gimana cara kerjanya? Siapapun bisa kerja dan jadi kreatif pakai AI. Bahkan kayak apa yang udah disebutin di video tadi, ada orang yang bisa bikin aplikasi AI bagus tanpa tahu caranya programming. Gue sendiri yang nggak pernah belajar coding sama sekali udah bisa buat tools AI sendiri di ChatGPT. Nah, siapa tahu, mungkin 10 tahun ke depan kita semua bakal punya chip Neuralink yang terpasang di otak kita dan kita jadi nggak perlu belajar tentang prompting atau programming. Countries, the people that understand how to solve a domain problem in digital biology or in education of young people or in manufacturing or in farming, those people who understand domain expertise, you now have a computer that will do what you tell it to do, to help automate your work, to amplify your productivity, to make you more efficient. The impact, of course,
is great, and you're imperative to activate and take advantage of the technology. Elon Musk emang udah ngumumin kalau dia berhasil memasang chip pertama di otak manusia. Awalnya chip Neuralink ini ditujuin buat ngebantu orang dengan disabilitas tertentu. Ini bisa bantu balikin penglihatan untuk orang buta, mobilitas untuk pasien lumpuh, dan nyembuhin penyakit-penyakit dalam. Chip ini bakal memungkinkan lo untuk ngontrol ponsel lo, komputer lo, atau device lain dengan pikiran lo. Dan ini gila nggak sih? Tapi balik lagi ke topik, emang prompt engineering atau rekayasa prompt itu penting. Tapi gue juga nggak akan percaya kalau programming itu bakal hilang sepenuhnya. Makanya gue sering bilang kalau di zaman AI gini, orang yang survive adalah orang yang mau belajar dan mau beradaptasi. Saat lo ngerti cara sesuatu bekerja secara basic, dan lo udah ada ide di kepala lo, itu saatnya lo bisa manfaatin AI buat ngebantu lo ngembangin apa yang lo mau. Di video Jensen tadi, Jensen bilang kalau manusia itu nggak pernah terlibat dalam penciptaan, tapi penemuan. Discovery, not engineering. Makanya sebenarnya programming itu nggak bakalan hilang, karena programming adalah bagian dari engineering, bukan discovery. Jadi gimana? Apakah lo masih mau ambil jurusan programming atau mau ambil yang lain? Gila nggak sih perkembangan AI di zaman sekarang? Baru aja bulan kemarin ada AI baru yang bikin geleng-geleng kepala, sekarang malah muncul yang lebih advance lagi. Perkembangan teknologi bakal jadi makin cepat dan makin cepat lagi. Makanya kalau lu nggak segera beradaptasi, atau lu nggak ngebiasain diri lu buat pakai AI, lu bakal ketinggalan jauh. Tapi tenang aja, buat lo yang mau belajar lebih dalam lagi tentang AI, lo bisa join Aiko sekarang juga. Apa tuh Aiko? Nah, Aiko adalah komunitas AI pertama di Indonesia yang bisa jadi tempat buat lo belajar dan ngobrol soal AI. Di sana lo bisa saling diskusi, bagi-bagi tips, bahkan curhat juga tentang masa depan di era AI nanti. Aiko ini sering banget bikin acara, baik offline maupun online, dan aktivitasnya tuh seru-seru banget. Jadi buat kalian yang pengen maju dan melek sama AI, subscribe ke channel ini dan gabung Discord Aiko sekarang juga.